Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi teman-teman kalian yang kurang sehat pada hari ini, mari kita doakan sama-sama semoga teman-teman kalian cepat sembuh. Baiklah anak-anakku semua, perkenalkan saya Hardiati Sanusi, Guru mata pelajaran biologi pada pembelajaran Guru Smart School, akan membersamai anak-anakku selama 45 menit ke depan. Baiklah, mari kita bersama tingkatkan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan bersama program pemerintah Smart School. Bersama Smart School, kita tingkatkan generasi berkarakter cerdas ki. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kembali kita berjumpa dalam proses pembelajaran Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang gametogenesis, di mana pembahasan gametogenesis ini merupakan lanjutan atau yang berkaitan dengan pembahasan kita pada minggu yang kemarin tentang reproduksi sel yang dibawakan oleh teman GSS yang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi gametogenesis pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas beberapa pokok materi. Yang pertama itu adalah spermatogenesis, kemudian yang kedua adalah oogenesis, yang ketiga adalah mikrosporogenesis, dan yang keempat itu adalah makrosporogenesis atau megasporogenesis. Inilah yang akan kita bahas tuntas pada 45 menit ke depan. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan peristiwa gametogenesis. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan peristiwa spermatogenesis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peristiwa oogenesis. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan peristiwa mikrosporogenesis. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan peristiwa megasporogenesis. Itulah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita, dan mudah-mudahan pada pembelajaran kita pada hari ini dapat kita capai kelima tujuan yang Ibu sebutkan tadi. Nah, berbicara tentang gametogenesis, ini boleh dikatakan istilah yang barangkali tidak awam lagi, tidak asing lagi bagi anak-anakku semua. Pada pembelajaran kelas 11 itu kita menyinggung sedikit tentang alat-alat reproduksi yang berhubungan dengan proses terjadinya gametogenesis. Dan tentunya anak-anakku di sini masih mengingat seperti apa dan apa sebenarnya itu gametogenesis. Sebelum kita lanjut membahas tentang spermatogenesis, oogenesis, dan
proses mikrosporogenesis dan makrosporogenesis atau megasporogenesis. Apa yang dimaksud dengan gametogenesis? Ini dari kata gamet dengan genesis ya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan gametogenesis. Nah, kalau kita berbicara tentang gametogenesis, ini kita berbicara tentang peristiwa pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi pada organisme jantan dengan betina. Kemudian, dari proses gametogenesis tentunya itu dilakukan mempunyai fungsi tertentu. Adapun yang menjadi fungsi dalam proses gametogenesis ini adalah menghasilkan sel sperma dengan sel ovum. Inilah yang akan kita kaji seperti apa sebenarnya proses gametogenesis dalam menghasilkan sel sperma dengan ovum ini. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, pada proses pembentukan gamet, ini pada dasarnya kita akan menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan gamet itu kita bagi pada hewan dan manusia serta pada tumbuhan. Pada hewan dan manusia ini kita kelompokkan dalam satu kelompok. Pada laki-laki, proses pembentukan gamet itu kita kenal dengan istilah proses spermatogenesis. Sementara pada wanita atau betina, ini kita kenal dengan proses oogenesis. Apa yang membedakan nanti antara proses spermatogenesis dengan oogenesis, ini kita akan lihat pada proses yang terjadi. Kemudian yang kedua itu adalah proses pembentukan gamet pada tumbuhan. Proses pembentukan gamet pada tumbuhan, khususnya pada jantan, itu kita kenal dengan istilah proses mikrogenesis, mikrosporogenesis. Kemudian pada betina itu adalah makrosporogenesis atau biasa kita kenal juga dengan istilah megasporogenesis. Inilah nanti yang akan kita bahas bahwa dalam proses pembentukan gamet bagaimana proses yang terjadi, apakah itu pada manusia atau pada hewan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melihat bahwa sebenarnya dalam proses gametogenesis itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah proses perbanyakan. Bagaimana proses perbanyakan yang terjadi di dalam proses gametogenesis? Ini yang harus kita pahami bersama anak-anakku semua, bahwa dalam proses gametogenesis itu dari satu sel itu akan mengalami proses pembelahan. Sehingga dalam hal ini dia akan melakukan proses perbanyakan jumlah sel. Kemudian yang kedua, dari perbanyakan jumlah sel itu setiap sel akan melalui suatu proses, yaitu proses pertumbuhan. Dari satu sel yang ukurannya kecil itu akan melalui proses pertumbuhan. Apakah dari proses pertumbuhan ukuran selnya itu akan mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga dalam tahap gametogenesis itu adalah terjadi pematangan sel. Nah, ketika sudah terjadi perbanyakan sel, kemudian dari sel itu akan mengalami proses pertumbuhan, maka sel tersebut akan melalui proses di dalam yang terjadi, melalui beberapa proses itu akan melewati yang namanya proses pematangan. Di mana pada proses pematangan ini sel betul-betul siap untuk melaksanakan proses pembelahan. Kemudian tahapan yang keempat itu adalah terjadi perubahan bentuk. Ketika suatu sel siap-siap untuk membelah, maka pada tahapan gametogenesis itu nantinya itu sebuah sel itu akan mengalami suatu perubahan bentuk. Apakah dari bentuk pertama pada saat dia melalui proses perubahan atau pembelahan itu akan melalui atau terjadi perubahan bentuk antara satu tahapan ke tahapan selanjutnya. Inilah 4 tahap dalam gametogenesis, yaitu yang pertama terjadi perbanyakan, kemudian yang kedua terjadi pertumbuhan, dan yang ketiga terjadi pematangan, dan yang keempat itu adalah terjadi perubahan bentuk. Nah, semua tahapan yang terjadi dalam tahapan gametogenesis ini kita akan melihat apakah proses tersebut akan terjadi di 4
proses yang saya sebutkan di awal. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada proses yang pertama pada gametogenesis pada hewan atau pada manusia. Yaitu yang pertama adalah spermatogenesis. Kalau kita mendengar istilah spermatogenesis dari kata sperma dengan genesis. Nah, anak-anakku pasti masih ingat pada materi pembelajaran kelas 11 ini sperma itu misalkan diproses di tubuh jantan atau betina. Nah, ini kita bisa melihat apa sebenarnya pengertian dan apa yang dimaksud dengan spermatogenesis. Nah, di sini kita melihat, tadi saya singgung bahwa dalam proses spermatogenesis itu terdiri dari dua kata ya, sperma dengan genesis. Nah, proses dari spermatogenesis itu adalah proses pembentukan dan perkembangan sperma. Dalam hal ini sel kelamin jantan. Nah, di sini kita bisa melihat organ reproduksi, terjadinya proses pembentukan sperma ini terjadi pada organ reproduksi laki-laki, yaitu pada testis, dan lebih tepatnya pada tubulus seminiferus. Dan di sini pada tubulus seminiferus itu terdapat sel primordial. Inilah yang dimaksud dengan proses spermatogenesis dan di mana tempat terjadinya. Nah, di gambar yang saya tampilkan, anak-anakku bisa melihat seperti apa sebenarnya gambar dari sebuah sperma. Karena kalau kita mau melihat secara nyata, secara langsung, ini tidak bisa kita langsung melihat bahwa bagian-bagian dari sperma seperti apa. Karena pada dasarnya ketika kita hanya melihat secara langsung, kita hanya melihat bahwa itu adalah sebuah cairan. Tapi ketika kita melihat dalam mikroskop, ini kita bisa melihat bahwa dari sperma ini kita bisa melihat ada bagian-bagiannya. Bagian yang pertama itu adalah bagian kepala. Di bagian kepala ini terdapat nukleus, kemudian terdapat akrosom. Ini pada bagian ujung kepala. Pada bagian ini terdapat enzim proteinase. Inilah yang akan membantu untuk sperma ini akan menembus sel telur atau ovum. Kemudian pada bagian nukleus yang kedua. Kemudian bagian yang kedua dari sperma itu adalah pada bagian leher. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah bagian tengah. Terdapat mitokondria. Ini adalah di dalam mitokondria itu terdapat energi itu yang akan membantu dari sperma untuk melakukan pergerakan untuk menangkap sel telur. Kemudian yang terakhir itu adalah pada bagian ekor. Nah, pada bagian ekor ini kita lihat itu bentuknya seperti flagel ya. Ekor itu biasa juga kita sebut dengan istilah flagel. Nah, pada bagian ekor ini, inilah juga yang membantu kepala sperma untuk menembus daripada sel ovum. Jadi antara bagian tengah dengan bagian ekor itu dia bekerja sama untuk membantu kepala sperma untuk bisa menembus daripada sel telur itu. Nah, kemudian dalam proses gametogenesis tentunya itu tidak berjalan begitu saja dan tentunya itu akan dibantu oleh hormon. Nah, ada beberapa hormon yang membantu dalam proses spermatogenesis ini. Yang pertama itu adalah hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, dalam proses spermatogenesis ini hormon FSH ini merangsang pembentukan sperma secara langsung. Selain merangsang sperma secara langsung, ini hormon ini bisa merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein.
Apa gunanya di sini androgen binding protein? Itu adalah untuk memacu spermatogonium dalam proses spermatogenesis. Kemudian yang kedua adalah hormon luteinizing hormone atau LH. Ini bisa dalam proses spermatogenesis ini adalah merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron. Kemudian yang ketiga adalah hormon testosteron. Apa gunanya atau apa fungsinya dalam proses spermatogenesis? Itu adalah merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio. Kemudian yang keempat adalah hormon gonadotropin. Apa fungsinya dalam proses spermatogenesis? Itu adalah merangsang kelenjar hipofisis bagian depan, dalam hal ini bagian anterior, agar mengeluarkan hormon FSH dengan LH. Masih ada beberapa sebenarnya hormon yang berperan di sini, tapi itu mohon kiranya pendamping, Bapak dan Ibu pendamping bisa membantu anak-anakku sekalian dalam mengidentifikasi hormon-hormon lain yang berperan dalam proses spermatogenesis. Nah, kalau kita melihat pada awal pembelajaran, saya sudah singgung di awal bahwa proses spermatogenesis ini terjadi pada bagian testis, dalam hal ini tubulus seminiferus. Nah, bagaimana proses yang terjadi pada spermatogenesis? Anak-anakku bisa melihat dari bagan atau siklus yang ada di hadapan anak-anakku semua. Nah, di sini diawali oleh induk sperma, itu yang kita kenal dengan istilah spermatogonium. Spermatogonium di sini dalam bentuk diploid atau 2N. Kemudian spermatogonium ini akan melalui pembelahan secara mitosis. Dan pada saat spermatogonium melakukan pembelahan secara mitosis, ini akan menghasilkan spermatosit primer dalam bentuk diploid atau dalam hal ini dia dalam keadaan 2N. Kemudian spermatosit primer dalam bentuk diploid ini akan mengalami atau melakukan proses pembelahan meiosis pertama. Dan pada saat spermatosit primer ini mengalami proses meiosis pertama, itu akan menghasilkan spermatosit sekunder dalam bentuk haploid. Nah, setelah melalui proses pembelahan meiosis 1, spermatosit sekunder ini akan melalui proses pembelahan meiosis kedua, dan ini dia akan menghasilkan spermatid. Nah, pada saat kondisi sel dalam posisi spermatid dalam bentuk haploid ini akan mengalami suatu proses pendewasaan sel di dalam epididymis. Ketika telah melaksanakan proses pendewasaan sel di dalam epididymis, ini akan menghasilkan spermatozoa dalam bentuk haploid. Sehingga dari satu spermatosit primer ini akan menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Inilah yang terjadi pada proses spermatogenesis. Nah, kita lanjut bagaimana lagi proses pada oogenesis. Adakah perbedaan atau persamaan yang terjadi pada proses spermatogenesis dengan oogenesis? Nah, oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau sel ovum. Kemudian proses oogenesis itu terjadi pada ovarium. Ini bisa kita melihat dan bisa membayangkan pada saat kita mempelajari proses reproduksi waktu masih kelas 11, ini kita melihat bagaimana bentuk morfologi daripada ovarium. Disinilah terbentuknya atau terjadinya proses oogenesis. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri dari proses oogenesis? Yang pertama itu adalah menghasilkan satu sel fungsional. Kalau tadi pada spermatogenesis itu dia menghasilkan 4 sel fungsional. Kemudian ciri yang kedua adalah terjadi pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi terjadi secara asimetris.
Kemudian yang ketiga adalah proses pembentukan terjadi hanya sekali dalam sebulan. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah ukuran sel lebih besar dari sel sperma. Ini ciri-ciri dari oogenesis. Kemudian sama halnya pada spermatogenesis tadi. Pada proses oogenesis ini juga dibantu oleh atau dipengaruhi oleh beberapa hormon. Hormon yang pertama itu adalah hormon LH, luteinizing hormone. Apa fungsi daripada hormon LH dalam proses oogenesis ini? Nah, fungsinya di sini adalah merangsang korpus luteum agar menghasilkan hormon progesteron serta merangsang terjadinya ovulasi. Kemudian yang kedua adalah hormon progesteron. Ini adalah hormon progesteron itu bagaimana dia berfungsi dalam korpus luteum ovarium. Kemudian hormon yang ketiga adalah estrogen. Dalam hal ini merangsang pertumbuhan folikel telur di dalam rahim. Kemudian hormon yang terakhir itu adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Ini dalam proses oogenesis, FSH ini akan merangsang ovulasi serta memicu folikel agar membentuk estrogen serta memacu perkembangan folikel. Inilah masing-masing peranan daripada hormon yang berpengaruh di dalam proses oogenesis. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana tahapan oogenesis dan tentunya anak-anakku di sini bisa membandingkan tadi bagaimana proses spermatogenesis dan bagaimana proses atau tahapan daripada oogenesis. Ini kita harus pahami bersama bahwa pada tahapan spermatogenesis dengan oogenesis ini boleh dikatakan terjadi perbedaan yang sangat mendasar, di mana pada spermatogenesis ini tadi itu kan di proses pembentukannya terjadi pada saat masa pubertas. Itu akan dilaksanakan produksi sperma. Kemudian pada tahapan atau oogenesis ini pembentukannya atau prosesnya ini dilaksanakan pada saat sebelum lahir dan setelah pada saat pubertas. Anak-anakku bisa melihat bahwa tahapan oogenesis itu seperti apa yang ada di hadapan anak-anakku semua. Nah, tahapan oogenesis itu kita mulai dari induk sel telur, itu yang namanya adalah oogonium. Itu dalam bentuk diploid. Kemudian setelah itu oogonium ini akan mengalami proses pembelahan mitosis membentuk oosit primer dalam bentuk diploid. Kemudian ini terjadi pada saat masih dalam keadaan embrio. Ya, ini boleh dikatakan pembentukan ovum itu pada saat di dalam kandungan ketika embrio masih dalam tahapan 6 bulan di dalam kandungan. Setelah itu dia akan terhenti. Proses pembentukan ovum itu akan berhenti, dilanjutkan pada saat setelah organisme itu mengalami yang namanya pubertas. Kalau pada perempuan itu dimulai pada saat menstruasi pertama. Nah, pada saat oosit primer ini dia akan berkembang dan melalui proses pembelahan meiosis pertama. Kemudian setelah melalui pembelahan meiosis pertama, ini akan membentuk oosit sekunder. Ini dia akan membentuk satu oosit sekunder, kemudian dia akan membentuk badan polar. Ini ada badan polar. Setelah itu dan selanjutnya oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Disinilah nanti pada saat akhir dari pembelahan ovum atau pada peristiwa oogenesis itu akan menghasilkan satu ovum dalam bentuk diploid.
dan badan polar. Yang harus kalian pahami bahwa terbentuknya badan polar ini dalam kondisi degradasi atau degenerasi. Dalam artian bahwa badan polar itu hancur atau mati, sehingga yang dihasilkan pada oogenesis itu adalah satu ovum fungsional. Nah, sekarang itu tahapan yang terjadi pada oogenesis. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya perbandingan dari kedua proses tersebut, yaitu spermatogenesis dengan oogenesis. Nah, yang pertama itu adalah pada spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Sedangkan pada oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Kemudian, di mana tempat terjadinya? Spermatogenesis itu terjadi di dalam testis. Seperti tadi yang saya katakan bahwa terjadi di dalam testis, lebih tepatnya itu adalah pada tubulus seminiferus. Kemudian, oogenesis itu terjadi di dalam indung telur. Kemudian, proses spermatogenesis itu berlangsung dari masa puberitas hingga akhir usia. Sedangkan pada oogenesis dimulai ketika wanita masih dalam keadaan bentuk janin di dalam kandungan ibunya dan berhenti sejenak saat bayi dan masa kanak-kanak. Dan nanti dimulai pembentukan ovum selanjutnya pada masa setelah masa puberitas. Artinya pada saat dia mengalami menstruasi pertama. Nah, selanjutnya adalah proses gametogenesis yang terjadi pada tumbuhan. Nah, kalau kita melihat bahwa bagaimana proses gametogenesis yang terjadi pada tumbuhan, ini kita bisa mengamati bagian-bagian dari tempatnya atau organ-organ pada tumbuhan yang melaksanakan proses reproduksi. Nah, kita lihat bagaimana perbandingan antara gametogenesis yang terjadi pada tumbuhan. Dalam hal ini pada gamet jantan dengan gamet betina. Nah, pada dasarnya proses gametogenesis yang terjadi pada tumbuhan itu terbagi dua, yaitu mikrosporogenesis dengan makrosporogenesis, atau biasa juga kita kenal itu adalah megasporogenesis. Bagaimana proses yang terjadi dari kedua proses ini? Nah, kita bisa melihat atau mengamati dari bagian-bagian bunga. Nah, pada bagian ini, pada gambar yang saya tampilkan ini, kita bisa melihat bahwa alat untuk menghasilkan gamet jantan itu adalah benang sari. Di mana benang sari itu terdiri atas kepala sari, kemudian dan tangkai sari. Anak-anakku bisa melihat pada tampilan gambar yang saya tampilkan di depan. Kemudian di bagian kepala sari atau antera itu terdapat mikrosporosit. Bagaimana peranan mikrosporosit dalam proses gametogenesis pada tumbuhan ini? Nah, ini kita bisa melihat dari proses yang pertama itu adalah mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis itu adalah proses pembentukan gamet jantan dan terjadi di kepala sari. Nah, ini bisa anak-anakku bisa melihat di mana ini tempatnya kepala sari di tumbuhan. Ini kita bisa melihat ini adalah kepala sari. Di sinilah terjadi proses mikrosporogenesis. Kemudian di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang dalam keadaan diploid. Secara garis besar, kalau misalkan ini diperbesar dengan potongan ini bisa kalian melihat, ini adalah butir serbuk sari ya. Kemudian di sini kita melihat di sini akan terjadi proses pembentukan gamet jantan. Kemudian bagaimana tahapan yang terjadi pada mikrosporogenesis? Ini bisa kita lihat dari gambar atau skema yang ada di hadapan anak-anakku semua.
Nah, ini adalah sel induk daripada serbuk sari, itu adalah mikrosporosit. Kemudian di sini pada tahap selanjutnya adalah mikrosporosit ini akan mengalami pembelahan meiosis pertama dan dihasilkanlah sepasang sepasang sel. Kemudian dan ini sepasang sel ini akan mengalami proses meiosis, pembelahan meiosis kedua, dan di sini kita bisa melihat bahwa terbentuknya mikrospora yang terdiri dari 4 sehingga kita kenal dengan mikrospora tetrat. Kemudian keempat mikrospora ini karena masing-masing sebenarnya ini terbelah di sini satu sel ini kemudian ini akan mengalami karyokinesis atau pembelahan inti. Jadi pada proses ini hanya terjadi pembelahan inti. Dan di sini pada saat terjadinya karyokinesis ini akan menghasilkan 4 ini, kemudian ini akan menghasilkan berpasangan ya. Kemudian ini akan menghasilkan nukleus generatif, kemudian nukleus saluran serbuk sari. Kemudian ini adalah inti sperma, kemudian ini adalah inti serbuk sari. Sehingga pada proses atau tahapan mikrosporogenesis ini akan menghasilkan seperti apa yang anak-anakku lihat di atas ini. Kemudian ini bisa ke anak-anakku lihat bahwa di sinilah gambar serbuk sari. Di sini bagian-bagian dari serbuk sari, dan pada saat serbuk sari itu siap melaksanakan proses pembelahan, ini posisinya seperti ini yang ada di sini. Kemudian bagaimana proses yang terjadi pada proses megasporogenesis? Megasporogenesis itu merupakan pembentukan gamet betina, di mana terjadinya megasporogenesis itu berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium itu terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Kita juga melihat bagaimana tempat terjadinya. Kita lihat pada bagian bunga yang ada di hadapan anak-anakku semua. Kemudian kalau secara garis besarnya tahapan yang terjadi pada megasporogenesis itu adalah yang pertama adalah sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel diploid. Pada dasarnya ini yang ada di bagian pertama. Megasporosit ini akan mengalami proses pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan 2 sel. Kemudian yang kedua adalah kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Di sini dia akan mengalami proses pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan 4 megaspora. Kemudian selanjutnya 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mengalami kematian. Sehingga ini bisa kita lihat dari 4 yang dihasilkan ini akan mati. Kemudian yang akan melaju selanjutnya itu adalah 1 jenis megaspora. Megaspora ini yang telah mengalami degenerasi melalui proses karyokinesis. Nah, yang harus kalian pahami di sini pada proses megasporogenesis ini akan mengalami 3 kali pembelahan inti atau karyokinesis. Pada saat yang pertama ini terbentuknya 1 inti sel, kemudian ini akan mengalami karyokinesis selanjutnya, yaitu karyokinesis menghasilkan 4 sel. Selanjutnya akan mengalami karyokinesis yang ketiga. Kemudian megaspora yang masih hidup tadi itu akan mengalami tadi 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis. Kemudian ke-8 inti tersebut adalah kandung lembaga sekunder, 3 antipoda dan 2 sel sinergit dan 1 ovum. Ini bisa kalian melihat bahwa dari hasil karyokinesis 3 itu akan menghasilkan 8 kandung lembaga yang masih muda. Dan ke-8 kandung lembaga itu yang telah mengalami masa proses pematangan. Itu adalah megagametose.
spermatosit. Ini kita bisa lihat bahwa ini adalah inti sel telur yang boleh dikatakan pada morfologinya itu intinya besar. Kemudian ini adalah sinergit yang mendampingi nukleus. Kemudian di sini kita melihat pada saat bagian tengah di sini ini adalah persatuan dua nukleus inti kutub. Ini yang terjadi pada proses megasporogenesis. Nah, ini kita melihat kalau bagaimana tempat terjadinya, bagaimana proses yang terjadinya pada gametogenesis pada tumbuhan. Ini kalian bisa melihat bahwa dalam proses ini adalah gambar bakal buah. Kalau secara lebih teliti kita melihat bahwa pada bagian ini yang paling bawah ini adalah sinergitnya. Kemudian pada bagian ini adalah sel telur. Kemudian pada bagian di atas ini adalah antipodanya. Kemudian bagian ini adalah kantung embrio. Kemudian di bagian tengah adalah inti kandung lembaga sekunder. Sedangkan di pada bagian bawah ini adalah inti generatif 2. Kemudian bagian tengah adalah inti generatif 1. Di sini adalah inti vegetatif. Inti vegetatif ini tidak membelah dan inilah inti vegetatif yang akan menuntung untuk masuk ke dalam kantung embrio untuk melaksanakan proses pembelahan. Jadi kalau kita melihat dari struktur dari bakal buah ini pembelahannya mulai dari atas, kemudian ini akan masuk ke sini. Dan yang menuntung itu adalah inti vegetatif. Nah, dari apa yang kita dapatkan sebelumnya, ini kita bisa menarik kesimpulan. Itu yang pertama adalah spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa terjadi di testis, yaitu pada tubulus seminiferus. Kemudian yang kedua adalah oogenesis, itu adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada wanita atau betina dan terjadi di ovarium. Dan yang ketiga adalah spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa fungsional dari spermatosit primer. Sedangkan oogenesis menghasilkan ovum tunggal dari 3 badan polar oosit primer. Kemudian yang keempat, mikrosporogenesis menghasilkan sel anak haploid yang semuanya menjadi sel kelamin jantan atau serbuk sari. Dan yang terakhir itu adalah megasporogenesis menghasilkan 4 sel megaspora haploid, namun hanya 1 yang bertahan hidup sedangkan 3 lainnya mati. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan gametogenesis, mungkin ada anak-anakku sekalian kita sharing pada ruang diskusi ini. Silakan yang mau yang mau berkomentar atau memberikan tanggapan, ini silakan mengacungkan tangan atau raise hand. Kalau tidak ada, kita masuk pada pembahasan soal-soal yang akan saya tampilkan pada slide selanjutnya. Nah, di hadapan anak-anakku sekalian, ini ada soal yang saya tampilkan. Tolong diperhatikan gambar oogenesis di bawah ini. Proses yang terjadi pada tahapan nomor 2. Nah, dari gambar yang saya tampilkan, ini ada 3 tahapan.
Ini ada 3 tahapan. Tahapan pertama, kemudian tahapan kedua, dan tahapan ketiga berdasarkan dengan gambar atau skema yang saya tampilkan ini. Nah, proses yang terjadi pada tahapan nomor 2. Jadi yang dimaksud di sini adalah ini tahapan nomor 2. Berarti ini yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang dari skema yang saya tampilkan sebelumnya pada proses oogenesis pada nomor 2, ini kita bisa melihat ini tahapan dari 2N, kemudian ini akan melalui proses pembelahan, itu akan menghasilkan sel dalam bentuk haploid dari dalam bentuk diploid akan menghasilkan sel dalam bentuk haploid. Itu proses apa yang terjadi? Nah, ini kita bisa melihat pada bagian A. Pada bagian A, oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer dan sekunder. Oogonium itu adalah induk sel telur dan berada di puncak ini ya, oogonium. Kemudian ini akan mengalami proses pembelahan mitosis. Berarti itu salah, berarti bagian A itu adalah salah. Kemudian kita lihat pada bagian B. Oosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan polosit. Nah, ini yang dimaksud. Apakah di sini? Kalau di sini ini adalah oosit primer. Kemudian membelah secara meiosis 1. Jadi pada tahapan ini melaksanakan proses pembelahan meiosis 1. Menjadi oosit sekunder dan polosit atau polosit ya. Kemudian kita lihat dulu. Kemudian bagian C, oosit sekunder membelah. Berarti di sini oosit sekunder. Membelah secara meiosis 2 menjadi ovum dan polosit. Ini terjadi pada bagian 3 ini. Kemudian, ootit membelah secara meiosis 2 menjadi ovum dan polosit. Yang ditanyakan itu kita fokus pada bagian nomor 2. Ini adalah pada bagian nomor 2. Dari perubahan dari sel dalam bentuk diploid menjadi haploid. Berarti ini terjadi proses pembelahan meiosis 1. Berarti yang tepat di sini adalah pada bagian B. Nah, kemudian yang kedua, ini kita bisa melihat bahwa spermatogenesis pada hewan jantan berlangsung dalam tahapan seperti di bawah ini. Yang ini mohon diperhatikan, ini terjadi kesalahan sedikit bahwa ini adalah nomor 1, nomor 2, 3, 4 dengan 5. Jadi yang pertama itu adalah berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Kemudian yang kedua adalah epitel germinal seminiferus membelah secara mitosis menjadi spermatogonium. Kemudian yang ketiga membelah secara meiosit menjadi spermatosit sekunder. Kemudian yang keempat mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Dan yang kelima membelah secara meiosis menjadi spermatid. Urutan tahapan dari spermatogenesis yang benar. Ini kita kembali pada tahapan spermatogenesis. Apa tahapan, apa kegiatan yang terjadi pada proses spermatogenesis? Nah, ini kita bisa melihat. Nah, yang pertama itu pada tahapan spermatogenesis. Dari kelima ini apa yang terjadi? Membelah secara bagaimana proses pembelahan yang terjadi? Berdiferensiasi menjadi spermatosit primer, apakah ini yang pertama? Kemudian epitel germinal seminiferus membelah secara mitosis. Kemudian mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Membelah secara meiosis menjadi spermatosit. Nah, yang pertama terjadi pada proses spermatogenesis itu adalah pembelahan secara mitosis. Ini menjadi inti. Nah, jadi proses spermatogenesis itu dimulai dari proses yang kedua.
kemudian setelah dia melalui proses pembelahan mitosis, apalagi yang terjadi? Nah, pada saat selesai pembelahan mitosis, maka itu akan terjadi pengubahan dari spermatogonium akan menjadi spermatosit primer. Berarti dari 2 ke 1. Nah, di sini setelah kita melihat dari proses yang terjadi, dari 2 tadi ini kan hanya C dengan D, kemudian 21 berarti jawaban yang benar itu adalah pada bagian D. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, dari soal-soal ini anak-anakku bisa didampingi oleh Bapak dan Ibu Pembina dalam proses pembahasan soal selanjutnya. Nah, ini ada gambar yang saya tampilkan. Perhatikan gambar oogenesis di samping. Bagian yang berlabel 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah. Nah, ini saya berikan waktu untuk melihat dari apa yang saya jelaskan tadi. Ini sudah saya munculkan pada proses oogenesis. Ada yang mau menjelaskan atau ada yang sudah dapat jawaban dari pertanyaan ini? Nah, yang mau ditanyakan di sini berdasarkan dari soal yang saya munculkan itu adalah label 1, kemudian label 2, dan label 3. Nah, apa atau bagian yang berlabel 1, 2, 3 secara berurutan itu adalah apa? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa dalam proses oogenesis, mulai dari oogonium sel induk itu akan membelah melalui pembelahan mitosis, itu akan menghasilkan apa ya? Menghasilkan apa? Dan setelah itu akan masuk ke tahap selanjutnya. Ada yang sudah selesai untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan ini? Dari SMA Negeri 3 Maros. Bisa munculkan videonya nak untuk menjelaskan ini apa jawabannya? Nah, dari jawaban masing-masing, dari masing-masing anak-anakku semua ini, kita bisa melihat, tolong diperhatikan. Perhatikan gambar oogenesis di samping. Bagian yang berlabel 1, 2, 3 secara berurutan adalah. Nah, ini adalah nomor 1. Nah, pada pembelahan, pada peristiwa oogenesis, ini adalah pada bagian 1 ini, oogonium akan melakukan proses pembelahan secara mitosis dan akan menghasilkan oosit primer. Kemudian setelah itu oosit primer akan melalui tahapan pembelahan meiosis 1, itu akan membentuk polosit polosit primer. Kemudian setelah ini yang terbentuk ini akan mengalami suatu pembelahan meiosis 2 dan ini akan membentuk ootit. Nanti ootit ini yang akan melakukan proses pembelahan dan akan menghasilkan satu ovum yang fungsional. Berarti jawabannya adalah kalau A, oosit polosit primer dengan ootit. Salah. Kemudian yang kedua oosit sekunder. Kemudian C, oogonium. Oogonium ada di sini ya. Kemudian bagian E, oosit primer, polosit primer, dan ootit. Berarti jawaban yang benar itu adalah E. Baiklah anak. Nah, ini soal bisa diperhatikan dan biasanya soal seperti ini, model soal seperti ini biasa kita dapatkan pada soal-soal UTBK atau soal-soal penerimaan mahasiswa baru. Ini model soal seperti ini. Nah, menjawab A jika pernyataan benar, alasan benar, dan dari dua pernyataan itu ada hubungan sebab akibat. Kemudian, anak-anakku jawab B
Jika pernyataan benar, alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat. Kemudian jawab C jika pernyataan benar dan alasan salah. Dan jawab D jika pernyataan salah dan alasan benar. Dan anak-anakku jawab E jika keduanya salah. Nah, silahkan fokus pada soal yang ada di hadapan anak-anakku sekalian. Pernyataannya, perkembangan spermatogonium menjadi spermatosit primer bukan merupakan meiosis. Apakah itu benar atau salah? Kemudian, sebab pada meiosis, spermatosit primer diploid berkembang menjadi spermatosit sekunder haploid. Nah, anak-anakku sekalian, silakan berdiskusi dengan teman-temannya atau silakan secara berkelompok didampingi oleh Bapak dan Ibu pembina, pendamping di sekolah masing-masing. Silakan berdiskusi kira-kira ini jawabannya A, B, C, D, atau E. Dan yang sudah siap dengan jawaban, silakan angkat tangan, raise hand, untuk menjelaskan atau melihat dari jawaban ini. Kalian bisa melihat bahwa apakah pernyataan dengan sebab itu, apakah pernyataan benar, kemudian apakah alasannya benar, dan apakah ada hubungan sebab akibat. Nah, tolong diperhatikan anak-anakku sekalian bahwa pernyataan dari soal itu adalah, pertama itu adalah perkembangan spermatogonium menjadi spermatosit primer bukan merupakan meiosis. Nah, kalau kita mencermati soal dari kata bukan merupakan, nah, di sini kita bisa melihat bukan merupakan meiosis. Jadi kalau bukan merupakan meiosis, pastinya dia adalah mitosis. Apakah benar bahwa proses perkembangan spermatogonium menjadi spermatosit primer ini berada atau melaksanakan proses pembelahan secara mitosis? Berarti di sini adalah jawabannya benar. Nah, sekarang kita lihat alasan. Pada meiosis, spermatosit primer diploid berkembang menjadi spermatosit sekunder haploid. Pada meiosis, spermatosit primer diploid 2N, ini akan berkembang menjadi spermatosit sekunder haploid. Nah, apakah pernyataan ini juga betul? Alasan betul? Nah, kalau kita melihat berarti di sini adalah benar. Nah, sekarang perhatikan apakah di sini ada hubungan sebab akibat. Nah, kalian bisa melihat perkembangan spermatogonium menjadi spermatosit primer bukan merupakan meiosis. Sebab pada meiosis, spermatosit primer diploid berkembang menjadi spermatosit sekunder. Apakah ada hubungan sebab akibat? Pada pernyataan pertama ini adalah benar, kemudian pada alasan salah. Tapi dalam proses ini, dalam soal ini tidak ada hubungan sebab akibat. Karena pada bagian pernyataan itu membahas tentang proses mitosis. Sementara pada bagian bawah itu adalah pembahasan merujuk kepada pembelahan meiosis. Sehingga di sini pernyataan benar, alasan benar, dan tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi ini jawaban itu adalah B. Jadi ini bisa kita lihat, mohon berkenan Bapak dan Ibu bisa melihat dari literatur-literatur yang ada, yang bisa kita lihat bahwa dari pernyataan itu kedua-keduanya adalah benar. Kemudian ini tidak terjadi semacam hubungan sebab akibat. Sebenarnya masih banyak soal yang bisa kita munculkan pada pertemuan kita kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan besok
masih berkenaan dengan mata pelajaran biologi yang akan membahas tentang gametogenesis. Dan semoga pembahasan kita pada pertemuan kita pada hari ini dapat menjadi berkah bagi kita semua dan anak-anakku semua dapat menjadi sukses untuk meraih cita-citanya. Bersama Smart School, generasi berkarakter, cerdas Ki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.